Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Diviana dengan NIM belakang 186. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan juga sanksi di dalam perpajakan. Nah, yang pertama ini ada pembukuan atau pencatatan. Nah, pembukuan atau pencatatan ini berbeda. Adapun pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang nantinya dapat berupa neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, adapun pencatatan itu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, adapun pembukuan atau pencatatan. Nah, ini diselenggarakan dengan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah ini dapat diselenggarakan oleh wajib pajak apabila telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Lalu, pembukuan atau pencatatan ini harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa asing juga boleh apabila telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Nah, pembukuan sekurang-kurangnya itu terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang nantinya. Adapun sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Yang pertama, apabila tidak mengadakan pengukuhan atau pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP atau surat ketetapan pajak ditambah sanksi administrasi yaitu berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPH atau pajak penghasilan pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. Lalu yang kedua, apabila setiap orang yang dengan sengaja, pertama itu memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan atau dokumen lain, dan tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan hukum program aplikasi online di Indonesia, maka akan mendapat hukuman pidana dan juga denda. Nah, lalu yang kedua ini ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyidikan untuk mencari adanya yang pertama itu interpretasi undang-undang yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu yang kedua ini adanya kesalahan itu. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Lalu yang keempat, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan adapun yang menjadi kriteria, ruang lingkup, dan juga jenis pemeriksaan nantinya yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria yaitu pertama, wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. Yang kedua, wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Lalu yang keempat, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, dan atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu yang kelima, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Lalu yang ketiga, ada penyidikan. Nah, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini dimaksudkan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu nantinya akan membuat keterangan tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan ini dilaksanakan menurut ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Garis Miring Tahun 1981 yaitu tentang KUHP. Penyidikan tentang tindak pidana perpajakan ini adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban dari penyidik nantinya yaitu penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada nuntut umum, penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik nantinya itu pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang kedua, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang kelima, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang kelima, memotret atau memoto seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang kelima, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tersebut atau badan tersebut, yaitu tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang terakhir yaitu menghentikan penyidikan. Jadi penyidik ini juga berhak memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan. Nah, yang terakhir ini yang keempat ada sanksi. Di dalam perpajakan, sanksi perpajakan ini merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan ini akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
sanksi ini bedakan menjadi dua, yaitu ada sanksi administrasi dan juga ada sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi ini merupakan sanksi yang berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan juga kenaikan. Lalu yang kedua ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Nah, adapun menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Perpajakan, ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan juga kenaikan. Itulah penyampaian dari materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman semua.